Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan menjelaskan, atau saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara impor CSV ke dalam e-form 1771 ya, e-form PPA Badan. Nah, silakan disimak penjelasannya berikut ini. Oke, jadi yang kita butuhkan pertama adalah file CSV-nya ya, file CSV untuk impornya itu, nah itu bisa kita peroleh langsung ya. Jadi pada saat kita buka e-form ya di DJP Online, kemudian di sini kan kita unduh dulu e-formnya. Nah, di sini ada kotak kecil laman e-form PDF. Nah, ini itu akan mengarahkan halaman ke sini ya, ke pajak.go.id, kemudian laman e-form PDF. Nah, di sini ada pilihan untuk e-formnya, ada CSV ya, untuk 1771 PPA Badan, kemudian ada 1771 dolar, jadi untuk SPT PPA Badan yang menggunakan mata uang dolar, kemudian ada juga PPH orang pribadi 1770 dan 1770S untuk yang pegawai ya, swasta maupun pegawai negeri. Nah, di sini juga ada beberapa petunjuk penanganan errornya seperti ini. Jadi ini untuk yang e-form secara umum ya, gitu. Nah, di sini ada dua file. Misalkan kita mau unduh format dan juga contoh pengisiannya, bisa langsung kita unduh di sini. Tapi kalau misalkan mau petunjuk pengisiannya pun ada langsung di sini ya, gitu. Tapi pada saat kita unduh ini, itu juga sudah ada contoh filenya dan juga petunjuk pengisiannya. Nah, misalkan kita mau mengisi ya, tadi bukti potong, maka silakan dipilih yang ini, yang atas ini, filenya yang 1771 ya, kalau kita menggunakan SPT-nya menggunakan rupiah, gitu. Tapi kalau yang dolar yang bawah ini. Nah, silakan diunduh. Nah, ketika diunduh, maka nanti hasilnya adalah, oke. Maka nanti hasilnya di sini akan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada folder namanya contoh CSV 1771 tahun 2022. Nah, ini yang terbaru ya. Jadi foldernya seperti itu. Nah, di sini nanti, jadi kalau bukti potong itu lampiran 3 ya. Lampiran 3 itu ada dua file. Yang satu file 2022 ke atas, jadi untuk tahun pajak 2022 ke atas. Dan yang tanpa tahun pajak ini, itu adalah untuk yang tahun 2022 ke bawah. Jadi misalkan kita mau bikin SPT 2021, 2020, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita, katakanlah kita mau lapor nih tahun pajaknya 2023 gitu ya sekarang, maka kita pilihnya yang ini. Silakan kita buka di sini. Tapi di samping itu juga tadi ada, di sini ada petunjuk pengisiannya ya. Jadi kita buka aja petunjuk pengisiannya seperti ini, filenya. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau yang kita mau isi yang 2022 ke atas, tahun pajaknya kita pilih yang 2022. Nah, di sini di petunjuk pengisian itu kita pakai yang ini ya. Jadi eh, mulai tahun pajak 2022. Nah, di situ ada contoh filenya yang tadi di sini ya. Jadi contoh filenya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada nomor, nama pemotong, NPWP pemotong, pasal, jenis, nilai objek pemotongannya, PPh outputnya berapa, kemudian nomor bukti potongnya, tanggal bukti potong, kemudian alamat pemotongnya, dan juga NTPN-nya ya kalau ada. Nah, cara pengisiannya, sebelum itu di sini ada juga namanya SKP PKP ya, surat eh, keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak gitu. Jadi kalau misalkan katakanlah perusahaan Bapak Ibu gitu, eh, ada katakanlah restitusi gitu ya, restitusi. Nah, restitusi istilahnya di sini adalah restitusi yang dipercepat gitu. Jadi kalau katakanlah misalkan kita mengajukan restitusi atau kelebihan bayar, kemudian diproses oleh kantor pajak, nah kemudian terbit SKPPKP, surat keputusan pengembalian pengembalian pendahuluan itu artinya restitusi yang dipercepat gitu. Jadi normalnya restitusi itu kan maksimal 12 bulan ya. Nah, di sini SKPPKP ini pengembalian pendahuluan itu waktunya lebih cepat daripada itu. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, gitu maksimal ya seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada,
Nah, sudah, berarti ininya dihapus aja. Nah, misalkan kita mau mengisi ya, katakanlah kita isi sampai 5 saja misalkan. Yang sisanya kita hapus. Kemudian nama pemotongnya siapa? Misalkan PTA, PTB gitu ya. Kemudian PTC, kemudian ada PTA lagi, PTB misalkan. Kemudian, nah, untuk NPP pemotong ini, di sini ya, untuk NPP pemotong itu tidak perlu ada tanda hubung ya, titik atau garis hubung gitu, tapi ketika kita menggunakan Excel, pastikan kita pakai tanda petik ya. Kan biasanya kalau NPWP itu kan depannya kadang ada nolnya gitu ya. Dan ini NPWP-nya masih yang 15 digit ya, bukan belum yang 16 digit. Kalaupun nanti misalkan sudah berlakunya 16 digit, untuk NPWP badan, itu silakan ditambahkan digit 0 di depannya. Jadi kalau misalkan katakanlah NPWP 15 digitnya itu 01, ketika nanti berubah menjadi 16 digit, maka NPWP yang bisa kita tulis di sini adalah 001 misalkan. Nah, kita coba pakai NPWP dummy saja ya, NPWP asal aja misalkan, karena ini masih 15 digit, kita pakai aja misalkan 01 123 456 1, kemudian kode KPP-nya misalkan 001 000. Seperti ini kurang lebih 15 digit, kemudian badan juga sama misalkan 02 123 456 1 431 000 misalkan. Sama PTC juga. Oke, kurang lebih seperti ini. Sisanya kita copy aja. Nah, pastikan format NPWP-nya seperti ini ya, karena kalau formatnya beda, salah gitu, maka ini nggak bisa diimpor nantinya. Jadi pastikan tanpa tanda titik apapun, kemudian yang penting depannya itu adalah tanda petik. Gitu. Kemudian di sini untuk pasal-pasalnya, nah pasal-pasalnya ini dan juga jenisnya itu bisa kita lihat di petunjuk pengisian ya. Di sini contohnya misalkan kalau kita transaksi PPA pasal 22 dengan bendahara pemerintah, maka di sini kodenya adalah 22 dan di sini 6. Nah, kode di sini itu harus 2 digit ya, gitu. Jadi misalkan oke, di keterangannya 16 digit. Oke, tanda kita pakai tanda petik ya, harus 2 digit ya. Jadi misalkan ini kita ada transaksi dengan bendahara pemerintah pasal 22. Maka cara mengisinya adalah 22 di sini, kemudian jenisnya adalah 06 misalkan. Kemudian kalau kita transaksi juga katakanlah pasal 22 dengan impor misalkan. Katakanlah kalau kita impor barang gitu, 22, kemudian di sini kodenya adalah 07 ya. Tanda petik 07. Kemudian misalkan ini pasal 23 sekarang, pasal 23 itu bisa berupa dividen, bunga, royalti, hadiah di sini. Kemudian bunga simpanan, kemudian di sini ada imbalan jasa dan 25 adalah yang sewa. Misalkan kita pakai yang jasa ya. Kalau jasa berarti di sini 23. Kemudian sewanya itu berarti kodenya adalah 25. Kemudian kalau misalkan jasa berarti 23, di sini 24, ini juga sama, 23, ini 24. Kemudian nilai objeknya, nilai DPP-nya ya, yang ada di bukti potong itu berapa. Misalkan katakanlah kita tulis di sini 10 juta ya. Nah, pastikan angkanya itu angka tanpa titik ya. Jadi formatnya itu menggunakan format di sini adalah general ya. Jadi jangan jangan pakai number tapi pakai formatnya yang general aja. Nah, misalkan sama-sama di sini kita katakanlah angkanya 10 juta semua misalkan. Kemudian output-nya berapa? Ya sesuaikan dengan bukti potongnya ya. Asumsi misalkan kalau bendahara pemerintah itu kan berarti
tarifnya adalah 1,5% ya. Jadi misalkan kita ketik di sini 10 juta kali 1,5%. Tapi ini nggak perlu kita ketik ya. Jadi kalau sudah dapat bukti potong kan pasti sudah ada tuh nilai objek pemotongannya dan juga nilai pajak yang dipotong ya. Kemudian kalau impor barang itu biasanya tarifnya adalah 2,5%. Kalau dia punya API ya, angka pengenal impor, sama kita kalikan 2,5% di sini. Kalau dia tanpa pengenal impor, tarifnya adalah 7,5%. Kemudian kalau untuk jasa maupun sewa itu tarifnya adalah 2%. Tapi tidak perlu ditulis hitungan seperti ini ya, cukup ya sebenarnya dari bukti potongnya itu sudah bisa kita pakai. Kemudian nomor bukti potongnya juga sama ya, kita sesuaikan dengan nomor bukti potongnya. Misalkan seperti ini. Oke. Kemudian tanggal bukti potongnya juga sama, disesuaikan aja katakanlah tanggal 31 Desember 2023 misalkan. Semuanya kita tulis seperti itu. Jangan lupa formatnya seperti ini ya. Formatnya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Gitu. Jadi tanggal, terus garis miring, bulan, garis miring 2023 atau tahun pajaknya berapa. Kemudian di sini ada alamatnya, misalkan katakanlah Jalan Abadi nomor 1 Bekasi misalkan. Katakanlah sama semua seperti ini. Nah, kemudian untuk NTPN-nya, ini kalau kita dapat NTPN dari lawan transaksi kita, kan kalau bukti potong itu kan berarti artinya mereka yang setor ya, bukan kita. Bukan kita sebagai si pemberi jasa gitu atau si pengimpor barangnya gitu. Nah, kalau kita dapat NTPN-nya silakan ditulis, tapi kalau kita tidak punya NTPN-nya mereka, bukti setoran mereka sebenarnya nggak perlu ditulis nggak apa-apa. Tapi lebih bagus kalau kalau kita bisa minta ya, kalau kita bisa tahu kira-kira NTPN-nya berapa. Jadi biar kita lebih apa ya, secara hukum, secara legalitas, oh kita sudah dipotong pajak dan sudah distorkan gitu ya. Nggak cuman sekedar dipotong tapi ternyata belum distorkan. Nah, kalau kejadian seperti itu, misalkan sudah dipotong tapi belum distorkan, maka kewajiban atau kesalahan itu nanti yang akan dimintain pertanggungjawaban adalah si pemotongnya ya, bukan kita sebagai si pemberi jasa. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu ketika sudah dapat bukti potong sebaiknya mungkin minta NTPN-nya juga ya, ataupun kalau misalkan nggak bisa minta ke rekanan si pemotong tadi, bisa juga katakanlah datang ke KPP untuk, oh Pak, ini kira-kira atas bukti potong ini sudah di-store atau belum gitu ya. Bisa tanya ke AR-nya atau silakan tanya ke penyuluhnya ya, ke helpdesk KPP. Gitu. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita harus save as ya. Nah, pastikan pada saat kita save as itu, misalkan kita save as di sini, contoh bukti potong 2023 gitu ya. Nah, pastikan formatnya masih menggunakan yang CSV ya. CSV atau koma delimited, kemudian kita save di sini. Oke. Nah, berikutnya setelah itu kita akan mencoba mengimpornya gitu. Ini kan sudah kita buat ya impornya seperti ini. Jadi critical point yang pertama tadi ya di NPP pemotong pastikan kita pakai tanpa tanda titik ya di sini ya. Kalau 15 digit itu masih 15 digit ininya NPP-nya. Kemudian tanda petik, kemudian jenis pajaknya ini dan juga pasal dan jenisnya ini kita bisa cek di petunjuk pengisian ya, kode-kodenya seperti ini. Kalau pasal 22 industri semen misalkan 01, 02 dan seterusnya. Kalau pasal 23 yang paling banyak biasanya sewa itu 25 kodenya, kemudian kalau jasa itu 24. Seperti ini. Nah, kalau sudah tadi ya, sudah kita simpan, kita masuk ke e-form kita di sini sudah ada e-form. Nah, bukti potong itu kan di lampiran 3 ya. Lampiran 3 1771 di sini ada tombol impor data. Nah, kita klik di sini tombol impor datanya. Bisa juga secara manual ya. Kita bisa tambah secara manual, bisa juga impor. Kalau misalkan jumlahnya ratusan gitu ya sebaiknya diimpor saja gitu. Oke, kita cek tadi di mana letaknya. Misalkan contoh bukti potong ini ya tadi ya. Oke, kita impor.
Nah, pastikan pada saat kita mengimpor tadi, itu posisinya itu sudah kita close gitu. Jadi kalau misalkan ini kan masih terbuka nih. Nah, kalau kita buka, kalau masih terbuka tadi CSV-nya, kemudian kita impor, itu dia nggak akan masuk di sini datanya. Jadi pastikan filenya tadi sudah tertutup. Ini kita tutup dulu Excel-nya. Kemudian kita coba impor lagi. Tadi filenya ada di sini ya. Kemudian kita coba open. Nah, datanya akan masuk di sini. Nah, seringkali misalkan kalau misalkan ternyata datanya itu ada error gitu ya, di sini ada notifikasi, ini yang paling sering kejadian, data tidak sesuai misalkan, atau dia tidak bisa mengimpor di sini. Nah, coba diperbaiki lagi filenya, kemudian di save as. Jadi jangan di save ya, jadi harus kita save as. Jadi mereka itu hanya sekali, CSV ini hanya bisa sekali, tanda kutip sekali pakai gitu. Jadi ketika misalkan kita impor ternyata gagal, tidak berhasil gitu ya, mungkin bisa jadi tadi ya NPWP-nya ada yang salah, kemudian mungkin kodenya di sini tidak sesuai dan sebagainya, itu pastikan kita edit lagi file CSV-nya dan juga harus dirubah, harus di save as gitu ya. Ubah nama boleh atau ya intinya harus di filenya tadi harus diperbarui seperti itu dengan cara ubah nama, save as, ubah nama seperti itu, kemudian silakan diimpor ulang. Gitu. Bisa jadi tadi ya ada salah, katakanlah tadi di sini ada imbalan jasa, kemudian di sini ada sewa tadi kan ini 24, 25, 25 di sini kalau impor itu 07 tadi ya. Ini kalau bendahara pemerintah. Seperti itu. Oke, sudah semua. Nah, baru kita bisa lanjut ke halaman-halaman selain itu ya, lampiran-lampiran berikutnya tadi. Oke, itu saja paling yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial singkat ini. Intinya critical point-nya adalah tadi ya, pastikan pada saat kita menginput NPWP itu tanpa tanda titik segala macamnya, tapi pastikan di depan itu kita sudah pakai tanda petik ya, bukan titik tapi petik 15 digit NPWP-nya, kemudian silakan save as dalam bentuk CSV kembali. Kemudian kode-kodenya tadi untuk kode jenisnya tadi kita menggunakan 2 digit ya. 2 digit. Jadi kalau misalkan kayak 1, 2, 3 berarti 01, 02, 03 dengan cara tambahkan tanda petik juga. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga informasi berguna bagi Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.